Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sama Chelsea sakit, Pak. Kita doakan yang sakit agar lekas sembuh, agar dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita mengingat dulu pelajaran yang telah lewat. Siapa yang masih ingat pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya, perilaku yang sesuai dengan coba. Apa contoh perilaku yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Pak. Benar. Kalau di masyarakat, Tidak mengonsumsi obat terlarang, Pak. kalau di lingkungan keluarga, nah, kalau di sekolah, Saya, Pak. Tidak mencontek saat ujian, Pak. benar sekali. Jadi banyak contoh perilaku yang mencerminkan patuh terhadap hukum dalam kehidupan berkeluarga, sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah anak-anak, kita lanjutkan materi kita hari ini, materi pokok dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia dengan submateri peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Tujuan pembelajaran menganalisis peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nanti kita akan berdiskusi apa saja manfaat peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional yang pernah terjadi, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kalian akan dibagikan LKPD untuk meneruskan hasil diskusi kalian, dan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi di forum kelas. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita sama-sama saksikan tayangan video tentang kerjasama regional dan multilateral. Kerjasama regional dan multilateral. Terus apa sih bedanya kerjasama regional dan multilateral itu? Nah, jadi baik kerjasama regional dan multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Bedanya, kalau kerjasama regional terjadi karena negara-negara itu berdekatan lokasinya, sedangkan kerjasama multilateral terjadi karena negara-negara itu memiliki kesamaan tujuan. Kerjasama regional bisa diibaratkan kalau ada lomba menghias gapura 17-an. Jadi, kamu dan teman sekomplek bekerja sama untuk bikin gapura paling cantik untuk menang. Beda dengan kerjasama multilateral yang kalau diibaratkan proses pencegahan COVID-19. Selain komplek kamu, teman-teman di komplek lain juga ikut membangun tempat cuci tangan, serta senantiasa mematuhi peraturan dan menjaga kesehatan lingkungan, supaya penghuni kompleks kamu dan kompleks lainnya tetap aman. Kenapa sih kita perlu kerjasama regional atau multilateral? Apa nggak cukup dibahas lewat bilateral? Kan bisa diselesaikan antara kita saja. Nah, jadi seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat masalah kehidupan kita yang tidak. Apa yang kalian dapat dari tayangan video tersebut? Saya, Pak, Indonesia aktif dalam melakukan silaturahmi dengan negara lain. Apa yang terjadi jika negara kita tidak melakukan kerjasama internasional? Lalu apa yang terjadi dengan negara lain, Pak? Ada lagi? Pak, kehilangan dukungan dalam pertahanan dan keamanan, Pak. Ada yang lain bisa tambahkan? Saya, Pak. Menurunnya citra dan pengaruh global, Pak. Benar sekali. Jadi banyak manfaat yang didapatkan Indonesia dengan aktif melakukan kerjasama internasional. Hubungan internasional adalah interaksi satu negara dengan negara lain secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi apa tujuan negara kita melakukan hubungan internasional dengan negara lain, Pak? Tujuan utamanya yaitu menciptakan negara yang demokratis, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, mempertahankan
mempertahankan kemerdekaan, memenuhi berbagai kebutuhan, menjaga perdamaian dunia dengan bangsa lain, serta memenuhi kepentingan masing-masing negara. Jadi sangat penting untuk melakukan hubungan internasional. Hubungan internasional dibagi menjadi 3 bagian. 1. Politik luar negeri. 2. Hubungan luar negeri. 3. Politik internasional. Apa itu politik luar negeri? Saya Kak, politik luar negeri adalah strategi atau kebijakan yang digunakan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain guna mencapai kepentingan nasional di kancah internasional. Benar. Jadi Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif, yang berarti bebas tidak memihak pada satu kekuatan atau blok manapun, misalnya blok barat atau blok timur. Aktif maksudnya turut serta dalam menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik internasional, dan memajukan kerjasama global. Apa itu hubungan luar negeri? Hubungan luar negeri adalah semua bentuk interaksi oleh suatu negara dengan negara lain atau organisasi internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya, Pak. Benar sekali. Pelaku hubungan internasional adalah presiden, menteri luar negeri, duta besar, konsulat, dan perwakilan diplomat. Lembaga lain yang mendapatkan mandat seperti lembaga BUMN, kerjasama dalam bidang ekonomi, dan organisasi masyarakat yang melakukan kerjasama internasional. Bentuk hubungan luar negeri: 1. Politik dan diplomasi, perjanjian aliansi dan mediasi. 2. Ekonomi, perdagangan, investasi, dan bantuan luar negeri. 3. Sosial budaya, pertukaran pelajar, seni budaya, dan olahraga. 4. Pertahanan dan keamanan, kerjasama militer, dan latihan gabungan. Apa itu politik internasional? Internasional adalah interaksi dinamika kekuasaan antar negara di tingkat global yang mencakup berbagai kepentingan nasional, hubungan diplomatik, kerjasama internasional, serta konflik atau aliansi antar negara. Benar sekali. Tujuan politik internasional menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, menyelesaikan konflik internasional dengan cara damai, meningkatkan kerjasama ekonomi dan pembangunan global, mendorong keadilan dan hak asasi manusia di dunia. Jadi peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui hubungan internasional sangatlah penting. Baiklah anak-anak, kita akan berdiskusi dalam kelompok kecil untuk mencari manfaat Indonesia menjalin hubungan internasional di berbagai bidang: ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Apakah kalian sudah membentuk kelompok? Baiklah, Bapak akan membagikan LKPD. Nanti setelah LKPD dibagikan, silahkan kalian berdiskusi selama 15 menit, mencari dari berbagai sumber, jawab pertanyaan, dan tulis dalam LKPD. Apa yang kalian dapatkan? Kelompok kami dapat ideologi Pak, mempromosikan Pancasila sebagai ideologi damai yang menghargai keberagaman dan menolak kekerasan, mendukung penyebaran nilai toleransi dan demokrasi sehingga mengurangi potensi konflik ideologis antar bangsa dan menjadi contoh negara maju dan berhasil hidup rukun dan damai, memberi inspirasi bagi negara lain. Apa yang kalian dapatkan dari kelompok 2? Kami mendapatkan bidang pertahanan dan keamanan, Pak, mengirimkan pasukan perdamaian atau PAS ke wilayah konflik di bawah bendera PBB, menjalin kerjasama pertahanan untuk mengatasi ancaman global seperti terorisme, radikalisme, dan kejahatan lintas negara, dan meningkatkan stabilitas kawasan terutama di Asia Tenggara melalui kerjasama keamanan regional. Baiklah, waktu diskusi telah habis. Silakan masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kalian dan kelompok lain untuk menanggapinya. Bidang
politik, yaitu mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui diplomasi, bukan kekuatan militer aktif dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan GNB yang berperan dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjadi mediator dalam konflik antar negara. Contohnya, konflik di Filipina Selatan dan Myanmar. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 di bidang ekonomi, yaitu mengurangi kesenjangan antar negara melalui kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, mendorong pembangunan ekonomi global yang stabil, sehingga memperkecil potensi konflik akibat kemiskinan atau ketimpangan, dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke negara yang terkena bencana atau perang. Selanjutnya, silakan kelompok 3. Bidang sosial yaitu meningkatkan solidaritas global melalui pertukaran pelajar, tenaga kerja, dan kegiatan sosial internasional, menumbuhkan kepedulian antar bangsa terhadap isu-isu global seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, dan mempererat hubungan antar masyarakat dunia yang mencegah prasangka dan konflik. Selanjutnya, silakan kelompok 4. Bidang budaya yaitu memperkenalkan budaya damai Indonesia melalui diplomasi budaya, seni, bahasa, kuliner, dan lain-lain. Mendorong dialog lintas budaya untuk memperkuat saling pengertian antar bangsa dan menghargai dan melestarikan warisan budaya dunia sebagai bagian dari perdamaian global. Semua kelompok sudah memaparkan hasil diskusi kalian dengan baik. Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Saya Pak, dengan menjalani hubungan internasional di berbagai bidang, Indonesia tidak hanya memperkuat kedudukannya, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui semangat bebas aktif dan kerjasama yang saling menghormati. Benar sekali. Dengan hubungan internasional yang dilakukan Indonesia berkontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia. Refleksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya Pak, setelah mempelajari manfaat hubungan internasional Indonesia di berbagai bidang, saya menyadari bahwa kerjasama antara negara sangat penting, bukan hanya untuk kepentingan internasional, tapi juga untuk menciptakan perdamaian dunia, Pak. Ada yang lainnya? Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan dialog, penyebaran nilai-nilai kemanusiaan, dan pelopor perdamaian global, Pak. Ada yang lainnya? Silahkan. Saya belajar bahwa mulai bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, Indonesia mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas dan kesejahteraan dunia. Ada yang lainnya? Saya Pak, sebagai generasi muda, saya merasa terpanggil untuk terus mendukung perdamaian dengan cara sederhana seperti menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta peduli terhadap isu-isu global. Baiklah anak-anak, nanti di rumah silahkan kalian membuat esai singkat tentang upaya menciptakan perdamaian dunia dengan hubungan internasional. Baik. Silahkan melakukan evaluasi dengan mengklik di link grup WA kelas. Baik. Baiklah, evaluasi telah kita laksanakan. Pelajaran kita hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.